1, 2, 3. Halo. Halo, aku Vito. Di sini aku sebagai Ketua Umum Sinema 2022 dan 2023. Hai, kenalin aku Ayu. Aku Kiki, kami berdua dari Bendahara Umum Sinema. Hai. Aku Indri. Aku Aiman. Kami dari Sekretaris. Hai, aku Endang. Aku Sofan. Kami dari Sekretariat. Halo, perkenalkan aku Anissa Lestari. Di sini aku sebagai humas atau hubungan masyarakat. Hai. Perkenalkan nama saya Amor dari Kreatif. Perkenalkan nama saya Muhammad Jamar Medan dari Kreatif. Aku Marul Masjid dari Kreatif. Kenalin, nama aku Tasya Kurnia Safira. Di sini aku di BPH menjabat sebagai PSDA. Perkenalkan, nama aku Ahmad Ardon. Aku biasa dipanggil AA. Aku di sini sebagai PSDA. Oke, bagaimana pengalaman Anda selama menjadi bagian dari BPH Sinema Unja? Pengalaman selama 1 periode ini. Kalau tadi ini kan jadi PSDA, sebenarnya jadi lebih tahu rahasia-rahasia sinema. Betul sih. Pokoknya semua rahasia sinema tuh hampir tahu lah. Yang apalagi yang kayak Luar tentang dalam. keanggotaan sinema. Terus juga jadi lebih kenal sama pemateri-pemateri luar yang luar biasa hebat. Itu sih. Tiap bulan ke Tinol. Rapat BPA soalnya. Seru asli. Terus dapet chat. Kak, kami mau edit akbar, mintanya jam 6 dan dia mau edit akbar jam setengah 7 kayak gitu. Ya Mor ya. Ini orang-orangnya biasanya yang ini nih. Ini. Editan baru. Mungkin banyak mengenal barang-barang yang selama ini belum pernah dilihat, kayak gimbal, baru pertama kali nengok di sini. Kalau di sekretariatan sih kita udah ngeberesin nih banyak tangan gratilan yang berantakin lagi itu sih. Jadi mungkin di sini aku banyak belajar hal baru. Khusus aku pribadi, aku orangnya bisa dibilang introvert, tapi di sini aku bercoba harus berkomunikasi dengan baik dengan seperti pihak Baksi ataupun dengan pihak eksternal yang lain. Untuk konteks BPH Sinema Unja, sebenarnya kalau pengalaman aku di organisasi luar itu lebih formal, lebih kaku. Kalau di BPH UKM Sinema Unja ini lebih kayak ide-ide liar aku tuh terrealisasikan di sini. Pengalaman, mungkin dibilang capek tuh enggak juga. Tapi tuh menurut aku enak beng jalanin walaupun capek, banyak gawe, banyak deadline editing atau segala macam. Cuman tuh kayak seru dan enak aja jalaninnya, apalagi kalau bareng-bareng teman-teman sinema gitu kan. Terus juga benar yang Gema bilang tadi, kalau di luar tuh kayak kaku. Cuma kalau di sinema nih rasanya kayak kekeluargaan dapat. Benar. Itu sih yang kayak membedakan sinema dibanding yang lain. Mungkin. Oke, selama 1 tahun kepengurusan ini, apa hal yang sudah kamu kembangkan? Kurang lebih sama Be sih, karena emang cara kerjanya kan gitu-gitu Be. Cuman terasa sih beda duitnya. Agak seret tahun nih ya. Kalau tahun ini agak Nih depan aku nanti yang bayar. BPH terutama beberapa banyak yang belum lunas. Ini listnya. Di samping ya. Ting 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 ting. Saya dan kita. Tahun ini kami membuat sistem sekretaris di setiap divisi kepanitiaan. Tujuannya agar apabila setiap divisi itu perlu surat yang sifatnya urgent, mendadak, mereka nggak perlu langsung reach out ke atas, ke sekretaris umum. Mereka bisa langsung minta ke sekretaris divisi masing-masing. Alhamdulillah ini ternyata sangat membantu workflow dalam kepanitiaan. Ada hal baru yaitu kita punya WhatsApp Sinema. Mungkin tahun lalu belum ya, jadi di tahun ini direalisasikan kita punya WhatsApp Sinema, memudahkan pihak eksternal untuk menghubungi kita, bisa mendapatkan respon yang cepat. Sinema
dibuka penyewaan alat produktif kayak gimbal segala macam. Itu tahun ini baru dibuka untuk pihak luar maupun pihak sesama Unja. Satu, mengembangkan keanggotaan, bener kan? Yang kedua apa sih? Yang kedua, dia yang susah dilimpahin ke aku. Kalau hal baru, Yang kedua, tadi ini ada curhat ceria. Jadi dia itu bisa bersifat offline atau online. Nah, itu dijamin rahasianya tertutup aman. Followers Instagram itu yang awalnya cuma segini jadi segini gitu. Terus juga terutama di bagian TikTok yang awalnya cuma 300 sekarang udah nyampe 1000 lebih. Jadi itu sebagai target kami tercapai selama satu pengurusan ini. Cuma tuh untuk tahun depan aku pengen lebih lagi daripada itu. Kontennya lebih banyak aja dari yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak apa-apa dibuat dokumentasi, dibuat direkam gitu. Kayak pengumuman, rapat-rapat atau konten itu lebih banyak aja, lebih melimpah gitu lah konten-konten yang tahun ini dibuat gitu. Karena sesuai visi kami pengen membuat konten sinema itu jadi aktif, terutama di IG dan di TikTok. Coba kalau ngomong, lah bocahnya. Kalau hal baru itu ada beberapa dan mungkin sudah dibahas oleh BPH yang lainnya. Itu satu seperti curhat ceria, gagasannya itu aku sebutkan tapi direalisasikan oleh PSDA. Kemudian ada selain curhat ceria itu ada tugas individu, kemudian ada Discord, konten spontan. Ya kalau bisa aku bilang di tahun aku ini itu lebih melimpah di bidang karya audiovisual. Pesan untuk BPH tahun depan tuh. Bisa memperbaiki kesalahan atau hal-hal yang kami lewatkan sebelumnya. Terus juga semoga lebih baik lagi dari pengurusan yang sekarang. Maunya untuk PSDA yang akan datang bisa ngejalani program yang belum terrealisasikan tahun ini sih. Dan ada program-program baru yang lebih wow sih. Ya, lebih bisa merangkul teman-temannya juga. Humas tahun depan untuk program mungkin kalau humas tuh gitu-gitu besi ya, tapi mungkin lebih sabar karena dibutuhkan banget yang namanya sabar di dalam humas. Ya lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas-tugas humas. Pengurusan sekretariat tahun depan aku minta tolong untuk ketegasannya lebih tegasin lagi untuk teman-temannya yang butuh barang atau segala macam, didata balik lagi barang-barang apa yang ada di sekre itu biasanya. Diharapkan bisa menjaga barang yang ada di sekre, jangan dirusak, jangan dihilangkan, jangan diserak-serak. Pesan untuk BPH tahun depan khususnya kreatif itu coba cari referensi-referensi dari luar negeri itu, karena biasa idenya lebih gila, lebih liar. Karena menurut aku potensi sinema ini besar, cuman mungkin karena kitanya yang nggak terlalu mau ngulik, jadinya kita nge-stuck di situ aja. Jadi rasanya cepat puas gitu. Nah itu pesan aku, kalau bisa setelah kita bikin konten atau bukan film pendek itu jangan langsung merasa cepat puas gitu. Potensi kita tuh harus digali terus biar bisa buat konten yang lebih bagus dari sebelumnya. Kalau untuk desain sendiri mungkin sama kayak video ya, lebih mencari referensi yang tidak biasa sih. Kayak apa ya? Bikin Instagram kita tuh tidak sama kayak organisasi atau UKM-UKM lain yang jatuhnya kayak kaku lah istilah. Jadi bikin Instagram kita tuh jadi kanvas kamu sendiri lah. Pesan untuk ketua umum tahun depan, nah kalau aku bilang itu jangan takut untuk berkarya, jaga hubungan baik dengan para anggota, para senior, lalu selalu lapang dada, jangan temakan emosi pribadi. Karena sebagai ketua itu kita harus berhati besar dan tidak bisa mementingkan ego kita sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak terlebih dahulu dibandingkan kepentingan kita pribadi. Jadilah ketua yang seperti lautan. Kita bisa membuat ikan-ikan di dalamnya hidup tenang di dalamnya. Seperti itu. Walaupun dengan ombak dan arus yang besar, tapi ikan-ikan bisa damai hidup di dalamnya. Oke. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Monggo dengan berkesan. Kalau dari aku sendiri sih, dari awal masuk sinema tuh tidak tahu apa-apa. Terus nyampe sini memang benar-benar secara tidak langsung tuh diajari sama senior-senior kayak Bang Vito, terus Bang Gading, terus Bang Edward dan senior-senior yang lain. Itu tuh yang buat aku semangat lah untuk menekuni bidang desain. Sampai akhirnya aku bisa di titik jadi ngisi materi.
untuk UKM luar atau eksternal gitu. Kalau dibilang yang paling berkesan tuh banyak kan, soalnya kayak dari awal masuk kuliah kan semester 1 ya langsung daftar sinema gitu nah. Alhamdulillah lulus. Banyak kan kegiatannya, apalagi sudah umur 3 tahun di sini di sinema gitu nah. Mulai dari bikin film, awal-awal serunian, angkatannya lengkap sampai tidak lengkap. Nginep di sini, liburan, bikin film sampai ke Bungo. Kayak banyak kan yang berkesan tuh tidak bisa dijelasin satu-satu gitu nah. Bersyukur sih bisa masuk dalam sini itu Betty. Setuju sih kalau yang terakhir, karena memang lots of memories di sini kan, kayak teman-temannya juga nyambung jokesnya, candoannya dak punya, itunya sama juga dak punya. Terus teman-teman aku terutama yang banyak hilang juga sebelum-sebelumnya kan kayak kami cukup akrab walaupun tentunya ada problem-problem yang ada. Terus junior-junior baru yang masuk angkatan yang di bawah aku juga orangnya pada baik-baik walaupun malas bayar kas. It's okay. Tapi mereka pada oke lah. Kayak sedih sih sebenarnya Nggak bawang ya. ninggalin sinema sih, karena ya banyak ngabisin kenangan di sini. Kalau ditanya cerita kuliahnya apa? Ya kesini lah, kayak kawan kelas aku udah ada yang gimana, kayak cuman beberapa sih sinema yang Kawan emang- kelasku juga di sini. Iya bejir, jadi gitu kayak tidak nyesal masuk sinema pokoknya, walaupun orangnya ngesalin tapi tidak nyesal lah setidaknya. Walaupun banyak kegiatan, nggak apa lah. Sama aku kangen dengan kawan-kawan aku yang udah hilang. The best. Momen paling berkesan nggak bisa sebutin karena di setiap season selalu ada momen yang berkesan. Tapi kalau bisa dibilang secara universal, di setiap pembuatan film itu pasti berkesan. Terus kalau sebagai ketua umum, momen-momen aku habisin waktu dengan para BPH dan para anggota itu semuanya berkesan. Itu sih. Kalau misalnya udah bikin event itu betul-betul sangat berkesan, dari kesan capeknya terus kesan serunya banyak lah. Itu sinema. Mungkin kalian mengenal aku sebagai di sana tuh friendly, dekat dengan siapa semuanya, dekat dengan semuanya. Terus tapi tuh aku di kampus tuh aku tuh jujur tidak punya kawan sama sekali. Jadi tuh aku cuma sekedar kayak oh itu dia. Cuman kalau di sinema aku memang ngerasa keluarga dapat gitu nah. Sejak masuk ke sinema itu di awal aku jarang banget datang, sampai akhirnya aku terus-terusan di chat tuh bareng sama teman gugus aku, sebut saja Tasya. Dia selalu ngechat kayak ayo datang, aku yang kayak iya nanti aku datang, tapi aku nggak datang. Sampai akhirnya di oprek angkatan 2021 aku baru datang dan ikut ke dalam kepanitiaan. Nah, jadi kalau misalnya ada pemikiran dari kalian, aduh aku lama nih nggak datang, aku takut nanti dibilang so asik deh baru datang, kemana aja sih gitu. Jangan takut, karena di pengalamanku sendiri aku benar-benar dibimbing, diterima, dan ya akhirnya aku bertahan sampai sekarang bareng mereka. Sekali curhat gak apa-apa lah ya, karena aku juga mau curhat ke kalian sih. Jadi sedih. Bentar. Apa sorry Melo. Gak apa-apa bisa. Mungkin kalau momen yang berkesan, aku tidak bisa highlight satu-satu momen yang berkesan, tapi aku bisa bilang ada di sinema itu jadi salah satu momen yang berkesan di hidup aku. Mungkin kalau untuk hal-hal buruk selama di sinema tuh aku secara pribadi tidak mau pernah ambil pusing hal-hal buruk yang terjadi. Aku lebih ke ya udah, bukan mau menghindar tapi lebih ke ya udah, mungkin orang itu butuh dimengerti. Jadi mungkin porsi aku di situ harus mengerti, bukan harus memperparah masalah tersebut. Mungkin jadi momen berkesan selama di sinema, apalagi di tahun ini menurut aku jadi tahun yang terberat buat aku. Tapi tahun ini jadi mungkin bisa dibilang tahun terberat buat aku, tapi dengan adanya sinema
bisa jadi wadah buat aku mengalihkan dari masalah tersebut lah. Pokoknya buat aku happy dan buat hidup aku yang flat gini back. Mungkin dengan adanya sinema aku punya kawan dan ya mengisi hari-hariku. Guys, ini misi rahasia. Kami bendahara, Kami PSDA, Kami sekretaris. kami sekretariat. Aku dan Aji. Kami kreatif. Saya ketua umum. Pamit. Oke, ini dikinan baterainya udah 0 nih. Kami BPH. Sinema. kayak bebas. Sumpah itu pas orang denger langsung. Aku yang ngedit. Umar yang gini. Umar. Kayak mana berhentiin ya, Mar? Kayak mana berhenti itu?